Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam seri belajar Google Slide. Pada kesempatan kali ini, kita sudah menginjak seri video bagian ke-7 tentang cara menambahkan audio atau suara ke dalam Google Slide. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Pertama, Bapak Ibu pergi ke bagian insert di bagian menu tab ini ya. Ini nanti diklik insert, maka kita akan menemukan beberapa pilihan. Salah satunya adalah audio. Silakan diklik. Maka dari itu kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan. Ada My Drive, Share with Me, dan Listen. My Drive di sini artinya ini adalah file-file audio. Ini secara otomatis diseleksi sendiri atau dipilah-pilah sendiri oleh Google Slide. Jadi dia hanya menampilkan file-file yang memang dia ini adalah file audio ya. Ini adalah yang saya upload sendiri di Google Drive saya. Jadi kalau filenya belum di-upload ke atau diunggah ke Google Drive milik masing-masing, maka dia tidak akan muncul di sini Bapak Ibu, kecuali dia di-upload di Google Drive orang lain dan kita diberikan kewenangan untuk mengakses itu, dan nanti itu akan muncul di bagian Share with Me. Nah, ini adalah file-file milik orang lain yang ada di Google Drive orang lain, tapi kita diberikan hak untuk mengaksesnya. Dan kemudian kalau Listen ini adalah kumpulan dari kedua file yang ada di My Drive dan Share with Me. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan salah satu yang seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, ini biar tidak mengganggu. Nah, ini tampilannya sangat kecil sekali di sini Bapak Ibu. Ada di pojok kiri ya. Kemudian setelah kita berhasil menambahkan audio di slide sebuah Google Slide, maka di sebelah kanan kita akan menjumpai format option ya. Dan ini nanti berkaitan dengan beberapa pengaturan yang bisa kita ubah terkait dengan audio yang berhasil kita tambahkan. Yang pertama adalah menu start audio playback ya. Dan nanti di sini kita bertemu dengan start playing. Di sini ada dua pilihan, on click dan automatically. Kalau on click ini dia berfungsi ketika simbol ini kita klik, tanda play ini ya, tanda mainkan ini kita klik. Nah, maka dari suaranya akan muncul. Sedangkan automatically ini nanti dia akan secara otomatis memutar sendiri atau memainkan file audionya sendiri tanpa harus kita klik terlebih dahulu. Kemudian di sini ada volume when presenting. Jadi ini fungsinya adalah mengatur tinggi rendahnya sebuah suara dari audio yang kita tambahkan. Maksimal adalah 100 dan yang paling kecil adalah 0. Nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada hide icon when presenting. Di sini artinya kita bisa menyembunyikan icon ini ya. Yang saya maksud icon adalah yang ini. Nah, di sini yang saya maksud dengan icon adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini icon. Kita bisa perbesar, bisa perkecil juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketika ini dicentang hide icon when presenting, artinya nanti dia ini akan disembunyikan, tidak tampak di slide yang akan kita tampilkan saat kita presentasi. Kemudian loop audio. Nah, loop audio ini artinya adalah ketika file audio yang kita mainkan itu sudah mencapai batas akhir durasi bermainnya. Misalkan di sini ini kan tertulis dari detik pertama sampai ke detik yang terakhir ada 23. Artinya ketika sudah mencapai 23 detik, audio ini kita sudah selesai, sudah berhenti. Tetapi ketika kita klik loop audio, maka nanti secara otomatis dia akan kembali lagi ke detik pertama. Jadi dia memainkannya kembali. Gitu Bapak Ibu. Itu adalah fungsi dari loop audio jika kita centang.
Kemudian yang ketiga adalah stop on slide change. Jadi ketika ini kita centang di bagian ini stop on slide change, maka ketika kita berganti slide, kan setiap kali kita presentasikan tidak mungkin hanya satu slide ya, mungkin bisa, tapi kan seringkali kita menggunakan beberapa slide, dan ketika nanti kita berpindah dari satu slide ke slide yang lain, maka audio yang sedang kita mainkan di slide sebelumnya itu akan berhenti secara otomatis, karena di sini kita memberikan pengaturan bahwa audio akan berhenti ketika slide-nya berpindah gitu. Dan kita centang, kalau tidak kita centang di sini, maka audionya akan tetap jalan meskipun dia berpindah slide. Nah, yang ditakutkan adalah ketika di slide berikutnya kita juga menambahkan suara, nanti suaranya akan bentrok Bapak Ibu. Jadi saya sarankan untuk ini setiap kali menambahkan audio mending ini diklik ya untuk bagian stop on slide change. Kemudian kita akan menjumpai menu berikutnya yaitu size and rotation. Di sini berfungsi untuk mengatur tinggi lebar dari icon audionya ya. Nanti ini bisa Bapak Ibu atur sendiri di sini. Kemudian nanti kita juga bisa mengatur rotasi atau perputaran dari simbolnya ini, ikonnya. Bisa nanti 45 derajat atau bisa nanti 90 derajat di sini. Itu bisa kita atur secara manual dengan klik kiri di tombol biru ya, biru yang paling atas ini. Nah, ini yang paling atas ini bisa kita rubah, atau nanti Bapak Ibu bisa menggunakan angle di sini ya, tinggal ketikkan 45 atau 90. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lakukan secara manual gitu ya. Kemudian kita akan menjumpai di bagian position. Nah, position di sini nanti ada beberapa form, yaitu nanti ada top left dan center. Ini boleh dipindah ganti-ganti ya, atau belah kiri atas ataupun bagian tengah. Dan ini nanti titik koordinatnya ya. Ini kan kalau posisi seperti ini adalah 3,2 dan Y-nya ini adalah ukurannya 1,59 inch. Ketika nanti dia berubah, pasti ukurannya juga nanti di sini juga akan berubah. Seperti itu, kita bisa ubah secara manual ataupun dengan mengubah ukurannya di sini. Selanjutnya kita akan menjumpai menu recolor ya. Recolor di sini fungsinya adalah untuk memberikan warna terhadap simbol yang ada pada file audionya. Ini kan warnanya adalah abu-abu, backgroundnya abu-abu. Nanti kita bisa berubah menjadi beberapa warna yang sudah disediakan oleh Google Slide. Nah, di sini ada beberapa, bisa dipilih nanti salah satu sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan berubah. Kemudian kita akan menjumpai menu adjustment. Adjustment di sini kita menjumpai beberapa pilihan. Yang pertama transparansi, buat brightness, dan yang ketiga adalah kontras. Kalau transparansi ini nanti ketika kita buat dia menjadi 100%, maka nanti dia bisa hilang, karena ini untuk mengatur ketebalan sebuah warna ya. Nah, nanti kembali lagi ke selera masing-masing. Kemudian ada brightness, ini mengatur kecerahan dari sebuah warna, dan kontras ini nanti lebih untuk mengatur warna-warna yang cerah atau warna yang agak gelap misalnya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan nanti mau merubah ke aturan awal, klik di reset saja. Kemudian kita menjumpai juga menu drop shadow. Nah, drop shadow ini fungsinya untuk memberikan efek bayangan terhadap icon dari suaranya. Transparansinya sama untuk mengatur ketebalan sebuah warna ya. Nah, ini warnanya juga bayangannya bisa berubah-ubah, warnanya bisa hitam ataupun warna-warna yang lain. Kemudian angle-nya ini adalah posisi dari bayangannya, jatuhnya apakah ke bawah, apakah agak ke sebelah samping bawah atau di bagian atas. Itu bisa kita atur juga pada menu angle. Kemudian ada distance ini untuk mengatur jarak dari sebuah bayangannya. Nah, ini bisa kita atur juga.
Kemudian ada blur radius. Nah, blur radius ini untuk mengatur ini ya, warnanya agak ngeblur di bayangannya juga. Nah, ini kalau kita harus centang dulu untuk bisa mengatur, memberikan sebuah efek bayangan terhadap simbol icon audionya. Dan yang terakhir ada reflection. Reflection ini seperti halnya sebuah bayangan di kaca ya. Kita bisa menambahkan juga. Ini adalah salah satu efek yang lain selain drop shadow yang bisa kita tambahkan. Ada transparansi, bisa distance juga ada di sini, dan yang terakhir ada ukurannya juga, size. Nah ini bisa kita atur misalkan. Nah seperti ini contohnya gambar yang ada efek bayangannya, simbolnya. Nah kalau misalkan kita mau mengembalikan, kita klik undo saja. Lagi kalau tinggal di ini saja, centang untuk efek refleksinya. Nah sampai di sini kita sudah belajar tentang cara menambahkan file audio di Google Slide. Nah intinya sih file yang mau kita tambahkan di Google Slide ini harus kita upload terlebih dahulu di Google Drive milik kita atau milik orang lain boleh, tetapi kita diberikan hak untuk bisa mengakses audio tersebut ya. Nah bagaimana cara membuat audio untuk Google Slide akan saya jelaskan di video yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam Historia.